Konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar disusun oleh Ayu Putri Andini, Ahmad Arifin, Febiola Mayangsari, Aldi Darwansyah, Adelia Putri Parameswari, Aulia Roza Nabila, dan Nurul Hartika. Pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi, yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Eko Kuntarto MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Terdapat beberapa pandangan dalam hal ini, yaitu yang pertama, multimodal dalam pandangan konstruktivisme, yang kedua, dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran, yang ketiga, pembelajaran literasi multimodal, dan yang keempat adalah penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi membaca. Multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Menurut Jewett dan Kress, pada tahun 2003, multimodal adalah upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan dan pembuatan makna. Menurut Piaget, pada tahun 1971, konstruktivisme adalah falsafah pengetahuan konstruktif atau bentukan dari subjek itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivis adalah: yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang ketiga, memprioritaskan proses. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan dalam rangka membangun pengalaman. Sejalan dengan pandangan konstruktivisme, maka multimodal dalam pembelajaran diposisikan sebagai pendekatan untuk mengetahui kompetensi multimodal peserta didik dengan menggunakan pandangan konstruktivisme. Dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Dari berbagai perspektif, literasi multimodal dalam teks multimodal dan dalam multisemiotik. Pengalaman, masukan sastra multimodal memiliki dua aspek, yaitu: pertama, menumbuhkan analisis wacana multimodal keterampilan untuk peserta didik, dan yang kedua adalah kepekaan dalam penggunaan sumber daya multimodal, kemampuan dan kendala, proses, hubungan kontekstual, dan potensi untuk membentuk pengalaman belajar di kelas. Kemudian, pembelajaran literasi multimodal. Pertama, peserta didik diajari untuk mengidentifikasi pilihan teks, menjelaskan, dan menafsirkan makna dalam teks multimodal. Kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk mengartikulasikan perspektif mereka dan mengkomunikasikannya ideologi dalam teks multimodal dengan mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk menarik pembaca. Yang terakhir, penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi membaca. Penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di era teknologi seperti sekarang ini, penggunaan media digital yang merupakan bentuk pengajaran multimodal untuk proses pembelajaran bahasa. Ada 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran, yaitu: pertama, tipe informasi yang disajikan; kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital; ketiga, elemen multimodal; keempat, alasan mengakses konten digital; yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital; dan yang terakhir adalah tipe dari konten digital. Itulah hasil dari kelompok kami tentang konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Sekian, terima kasih.